Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lagi mau merakit mesin Yamaha Mio Smile ya. Ini block headnya udah kita porting, udah kita poles. Karena ini permintaan dari konsumen atau pelanggan meminta untuk di tune up bagian block headnya ya. Jadi ini bagian in-X-nya itu udah kita bersihkan semua, udah kita tuner-tunerin, udah kita poles di bagian ruang bakar pun ya. Udah lumayan bersih lah ya dari kerak-kerak yang membandal. Oke, jadi seperti ini, dan ini untuk block headnya udah kita bersihkan juga menggunakan cairan khusus. Dan udah selesai semua. Bagian CVT pun, box CVT ya, udah kita bersihkan. Bagian dalaman-dalaman CVT pun udah kita bersihkan semua. Dan nanti ini akan sekalian kita ganti untuk bagian seal klepnya ya, karena mumpung sekalian dibongkar seperti ini, jadi seal klepnya langsung kita ganti aja sekalian. Oke, ini bagian box CVT udah bersih seperti ini, udah kita bersihkan menggunakan cairan. Dan ini ada bingkisan dari sang pelanggan, yaitu membawakan spare part yang dibutuhkan. Oke, di sini terlihat ada oli ya, oli mesin. Nah, oli mesin ada ya, oli mesinnya, dan oli gardannya ada, dan di sini ada lampu depan ya, originalnya, dan ini ada seal klepnya yang kita tunggu-tunggu. Oke, dan ini ada komstir juga ya, jadi borongan. Oke, lanjut kita mulai proses pelepasan dulu untuk bagian seal klepnya yang lama ya. Jadi kita lepas semua seal klepnya, mau kita ganti dengan seal klep yang baru teman-teman ya, biar tambah njreng pokoknya. Oke, setelah bagian komponen seal klep yang baru udah kita pasang, bagian klep dan klepnya pun udah kita pasang, lalu lanjut kita ukur untuk setelan klepnya ya. Di sini untuk in-X-nya kita bedakan ya. Untuk Yamaha Mio ini kita bagian in kita setel 0,10 seret ya. Jadi dapatnya itu di 0,8 atau 0,9 ya. Jadi 0,10 itu seret. Namun untuk di bagian X-nya kita setel 0,10 masuk ya, sedang pas gitu. Jadi dapatnya itu kurang lebih di angka 0,11 0,12an lah ya. Jadi seperti itu. Tapi teman-teman barangkali mau bang, kita mau setelah segini-segini ya, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya setelnya segitu aja. Oke, lanjut kita topkan untuk bagian pistonnya teman-teman. Seperti ini kita putar dulu, topkan, posisikan seher itu di bagian TMA ya, titik mati atas. Jadi posisikan di paling atas, paling ujung ya. Itu TMA, baru kita mulai proses pemasangan headnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, dan kita kencangkan untuk murnya sesuai torsinya aja ya, karena kita nggak ada alat khusus yaitu alat torsi, jadi kita menggunakan perasaan atau menggunakan feeling saja ya teman-teman. Jangan terlalu keras-keras juga jangan, jadi menggunakan feeling aja. Kalau teman-teman punya alat torsi sendiri itu lebih enak ya. Oke, ini kita kencangkan. Lalu yaitu tinggal proses pemasangan bagian gear knock atau gear ketengnya ya. Untuk Yamaha Mio itu gear ketengnya ada model garis ya. Itu garisnya harus mengarah ke depan sejajar sama bagian segitiga yang ada di block headnya. Jadi diluruskan ya, diluruskan. Tapi usahakan bagian knock asnya itu dia pas di tengah-tengah ya. Jadi diputar ke bawah ke atas itu nggak nyangkut ya, berarti itu bisa bergerak bebas. Baru lalu tinggal kita topkan untuk gear knocknya. Oke, dan seher kan udah kita titik mati atas ya, udah TMA, jadi tinggal bagian gear knocknya aja. Oke, setelah setelah kita
udah pasang untuk bagian gearknobnya dan udah sesuaikan lurusnya, lalu tinggal kita kunci ya. Di sini untuk Yamaha Mio menggunakan baut 12 ya, kita kencangkan aja untuk baut 12-nya sesuai torsinya aja teman-teman ya. Setelah gearknob sudah terpasang, bautnya udah terpasang, tinggal bagian tensionernya kita balikan lagi, kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Nanti dia akan menekan bagian si ketengnya, dan jangan lupa tutup tensionernya itu menggunakan karet ya. Itu ditutup lagi ya teman-teman, ditutup lagi, jangan sampai tidak nanti ada suara angin keluar nantinya kalau nggak ditutup ya. Lanjut kita pasang kembali untuk bagian penutup gearknob ya, dan bagian penutup klepnya ya kita pasang kembali sesuai tempatnya ya lagi. Oke teman-teman, seperti itu, jangan sampai lupa baut-bautnya juga kita kencang-kencangkan semua ya. Lanjut kita perapian bagian perkabelannya ya, karena kita melihat bagian kabel spoolnya itu di sini udah ada sambungan ya, udah ada sambungan namun kurang rapih kalau menurut saya ya. Ini di sini disambungnya itu menggunakan lap solasi. Jadi kalau solasi itu biasanya kalau lama itu dia akan meleleh ya. Jadi lemnya itu pada lumer. Jadi bisa mempengaruhi yaitu daya listriknya ya, dan takutnya lepas juga kalau namanya menggunakan solasi. Oke, ini kita rapihkan aja, kita rapihkan lagi untuk sambungannya, dan mau kita pakai solasi bakar biar lebih kuat, lebih rapih juga ya tentunya teman-teman seperti ini. Tapi barangkali teman-teman, abang kita menggunakan solasi orang kenapa-napa bang, yaitu hak teman-teman, yaitu terserah teman-teman. Di sini saya nggak mau berdebat untuk masalah solasi ya. Intinya di sini saya ingin merapihkan saja ya, ingin merapihkan saja biar lebih rapih kan, lebih enak ya, dan juga lebih tenang lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak takut koslet nantinya, biar lebih rapih, lebih aman. Oke. Ini bisa, kalau menurut teman-teman bener ya bisa ditiru ya, tapi kalau menurut teman-teman salah ya jangan ditiru. Seperti itu aja lah, saya nggak mau berdebat ya. Oke, lanjut kita rapihkan aja untuk masalah perkabelannya, dan solasi bakarnya kita siapkan semua, dan nanti akan kita gulung ulang menggunakan solasi. Baru kalau sudah disambung seperti ini menggunakan sambungannya udah kita tutup menggunakan solasi bakar, nanti tinggal kita gulung lagi menggunakan solasi, jadi lebih rapih ya nantinya. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah terpasang kerangkanya ya. Mohon maaf untuk proses pemasangan kerangkanya nggak kita videoin untuk mempersingkat waktu aja ya, mempercepat durasi. Irit kuota, jadi seperti itulah ya intinya. Seperti itu dari mulai kita perakitan mesinnya. Oke, dan ini lanjut mau kita servis juga untuk bagian karburatornya ya, karena saya melihat di bagian karburatornya itu kotor sekali, jadi kita buka aja sekalian kita bersihkan ya untuk bagian karburatornya. Kan tidak afdol ya kalau mesinnya bersih, karburatornya belum dibersihkan juga kan nggak afdol. Oke, alhamdulillah ini udah terlepas untuk bagian penutup vakumnya ya. Karburator ini udah terlepas dan kotornya mantap sekali teman-teman. Ini dia seperti ini teman-teman tuh ya. Jadi di bagian vakum itu kayak ada oli ya, kotor banget. Jadi langsung aja mau kita bongkar, mau kita bersihkan semua ya untuk bagian karburatornya lah ya. Lanjut setelah kita bersihkan bagian komponen karburator, lanjut kita merakitnya kembali ya. Kita rakit kembali untuk karburatornya, kita pasangkan semua untuk bagian komponen-komponennya ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasangkan ke motornya ya. Setelah kita bersihkan bagian karburator, untuk mesin udah kita pasang lagi ya, tinggal karburator kita pasangkan kembali seperti ini teman-teman. Kita pasangkan semua komponen-komponennya ya, yang tadinya kita lepas ya kita pasang kembali ya, jadi seperti itu. Oke, kita kelarkan dulu untuk masang karburatornya, nanti akan barang-barang kita dengarkan seperti apa untuk mesinnya teman-teman. Oke, setelah komponen karburator udah terpasang semua, lalu tinggal kita tes, coba kita hidupkan ya teman-teman.
Oke, jadi langsung kita buka juga untuk bagian tutup klepnya ya, kita untuk melihat apakah olinya naik atau tidak. Alhamdulillah di sini olinya itu lancar naik, lalu tinggal kita tutup kembali ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita bersihkan untuk bagian box filternya juga ya, jangan sampai kita kelupaan. Ini box filternya tuh, waduh lumayan dakinya udah banyak ya debunya, jadi kita bersihkan, kita semprot-semprot aja dulu ya. Kita semprot-semprot, kita bersihkan. Kan kalau nggak kita bersihkan bagian bloknya kan nggak afdol ya. Jadi mesin udah bersih, karburator udah bersih, namun bagian filter nggak kita bersihkan, itu nggak afdol. Oke, udah kita bersihkan, lanjut kita tinggal perakitannya kembali seperti itu teman-teman. Lanjut kita pasang box filternya ya ke motornya, dan jangan lupa diperhatikan lagi apakah sudah terpasang semua atau belum ya. Jadi benar-benar kita harus teliti ya teman-teman, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, udah rapih semua ya. Jadi dari mulai blockhead kita poles, sporting atau tune up udah rapih, dan lanjut untuk bagian karburator udah kita servis, udah kita bersihkan. Bagian komponen CVT pun udah kita bersihkan. Untuk bagian komponen CVT ada di video yang lain ya. Jadi kita pisahkan karena terlalu panjang ya. Dan ini motor alhamdulillah udah selesai semua, udah rapih semua. Untuk bagian kiprok juga udah diganti sesuai permintaan pelanggan, dan udah kita cucikan juga. Dan ini untuk bagian handle rem bengkok tadinya ya, ini alhamdulillah udah lempeng lagi seperti ini ya. Ini tanpa permintaan dari konsumen ya. Ini pikiran kita sendiri, karena melihat ini handle remnya itu bengkok, jadi kita lempengkan aja ya. Cara meluruskan handle rem yang bengkok ada video saya sebelumnya ya. Oke, lanjut kita mau tes seperti apa kita hidupkan mesinnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.